Halo semuanya, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari materi ketujuh dengan judul Proklamasi Kemerdekaan dan Pembentukan Pemerintahan Indonesia dengan subbab B yaitu berjudul Upaya Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Pokok bahasan pada pertemuan kita kali ini yang pertama, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan yang kedua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Baiklah, kita mulai saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Pada tanggal 18 Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo mengundurkan diri dan digantikan oleh Perdana Menteri Kaiso Kuniaki. Untuk mengambil hati bangsa Indonesia, pada tanggal 19 September 1944, PM Kaiso mengeluarkan janji kemerdekaan kelak di kemudian hari bagi bangsa Indonesia. Janji ini kemudian kita kenal dengan nama Janji Koiso. Tidak hanya itu, Koiso kemudian membentuk badan-badan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Satu, BPUPKI. Pada 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widodiningrat, sedangkan wakilnya adalah RP Suroso dan Ichibagashi dari Jepang. Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang ditambah 7 orang Jepang yang tidak memiliki hak suara dalam sidang. BPUPKI dibentuk untuk mempelajari hal-hal penting terkait pembentukan negara Indonesia. Adapun tugas BPUPKI adalah mempersiapkan segala hal yang terkait dengan negara Indonesia yang merdeka seperti dasar negara, perundang-undangan, wilayah negara, usaha membela tanah air, serta perekonomian dan keuangan negara. Pada 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang pertama. Dalam sidang pembukaan, Dr. KRT Rajiman Widodiningrat meminta pandangan mengenai dasar negara Indonesia yang merdeka yang akan dibentuk. Ternyata ada 3 orang yang memberikan pandangan mengenai dasar negara Indonesia yang merdeka, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Orang pertama yang memberikan pandangannya adalah Mr. Muhammad Yamin. Dalam pidato singkatnya, ia mengemukakan 5 asas yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Profesor Dr. Supomo dalam pidato singkatnya pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan pula 5 asas yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Insinyur Soekarno dalam sidang pada hari ketiga yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan pula 5 dasar untuk negara Indonesia merdeka yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sidang BPUPKI belum berhasil mencapai kata sepakat mengenai dasar negara. BPUPKI kemudian membentuk sebuah panitia khusus yang diserahi tugas untuk membahas kembali usul-usul dari anggota, baik secara lisan maupun tertulis. Panitia khusus terdiri dari 9 orang sehingga dikenal dengan nama Panitia 9. Mereka adalah sebagai berikut. 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua, 2. DRS Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, 3. Kiai Haji Wahid Hasyim, 4. Abdul Kahar Musakar, 5. Mr. A.A. Maramis, 6. Abikusno Cokro Suyoso, 7. Haji Agus Salim, 8. Mr. Ahmad Subarjo, yang terakhir adalah Mr. Muhammad Yamin. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan.
Dari hasil pertemuan ini dihasilkan piagam yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam Piagam Jakarta ini tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut. A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Piagam Jakarta berhasil disusun, pada 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI kedua. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 19 orang. Dalam sidangnya, pada 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk lagi Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang, yaitu A. Profesor Dr. Mr. Supomo, Ketua Merangkap Anggota. B. Mr. Wongso Negoro. C. Mr. Ahmad Subarjo. D. Mr. A.A. Maramis. E. Mr. R.P. Singgih. F. Haji Agus Salim. G. Dr. Sukiman. Hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dilaporkan akhirnya diterima oleh BPUPKI. Kejadian ini merupakan suatu momentum sejarah yang sangat penting karena dapat menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia yang akan dibentuk. Dua, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah berhasil menyusun Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, tugas BPUPKI dianggap selesai. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Anggota PPKI berjumlah 21 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno, tapi keanggotaannya ini kemudian ditambah 9 orang menjadi seluruhnya 30 orang. Berbeda dengan BPUPKI, PPKI terlepas dari pengawasan dan campur tangan Jepang. Pada mulanya, PPKI bertugas untuk meneliti dan menyempurnakan hasil kerja BPUPKI. Namun, kemudian berubah fungsi dan perannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI berhasil mengambil 3 keputusan penting demi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara yang baru diproklamasikan sehari sebelumnya. Ketiga keputusan penting itu adalah sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. B. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan C. Membentuk Komite Nasional untuk membantu Presiden sebelum DPR-MPR terbentuk seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, kedudukan PPKI telah berubah yakni sebagai berikut. A. Wakil seluruh rakyat Indonesia. B. Badan resmi yang berwenang mengesahkan Undang-Undang Dasar. C. Badan yang memilih Presiden dan Wakil Presiden. D. Badan pendiri Negara Republik Indonesia. E. Badan tertinggi Negara Republik Indonesia. Sekian pertemuan kita kali ini tentang upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apabila kalian ingin tahu lebih dalam tentang upaya-upaya dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, silakan kalian cari sumber-sumber terpercaya yang ada di buku paket maupun internet.